bersama dengan Econ Talks with the Girls yang akan membahas soal tantangan Indonesia dalam perdagangan internasional nih. Nah, mungkin Ilona bisa memulai dulu nih, ada nggak sih kasus mengenai persoalan ini? Nah, ternyata produk-produk lokal masih kalah saing jauh dengan produk-produk asing. Karena produk asing itu dia bisa menawarkan harga yang lebih rendah dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Dengan revolusi industri 4.0 ini sebenarnya sangat menguntungkan loh untuk industri produk tekstil di Indonesia. Terutama banyak banget produsen di Indonesia yang udah mulai memproduksi dan menjual produknya di platform e-commerce dengan kualitas tinggi. Ditambah, produsen dan konsumen sekarang lebih sadar akan prinsip-prinsip sustainability dalam proses produksi tekstil. Oh gitu, tapi kenapa sih produk Indonesia itu masih kalah bersaing dengan produk-produk impor? Kan berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, SDM Indonesia itu sudah bisa memproduksi barang-barang yang berkualitas nih. Nah, hal tersebut disebabkan perusahaan-perusahaan asing tersebut menerapkan sistem atau strategi yang dinamakan dumping, di mana perusahaan menerapkan harga yang lebih murah atau rendah terhadap barang ekspor mereka daripada harga lokalnya. Sehingga meskipun sudah terkena tarif, harga produk mereka masih terjangkau sangat murah. Nah, selain itu tuh, perusahaan-perusahaan lokal tuh kalah saing dengan perusahaan internasional karena adanya high standardization untuk masuk ke pasar internasional. Nah, biasanya perusahaan lokal tuh mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar tersebut. High standardization itu berarti standar atau syarat yang harus dipersiapkan produsen agar produknya bisa didistribusikan ya? Iya, bener banget. Jadi setiap produk yang ada di pasar internasional itu ada ketentuannya. Yang pertama nih, misalnya dia harus ramah lingkungan, atau yang kedua dia harus memenuhi standar spesifik kualitas bahannya. Jadi misalnya harus pakai kulit atau pakai katun, pakai wool, itu harus dipenuhi. Nah, tidak hanya itu, organisasi internasional juga punya peran nih dalam proses di pasar internasional ini. Misalnya dia harus memastikan perdagangan tersebut adil untuk para UMKM, gitu sih. Apakah ada contoh kasus yang mungkin bisa kalian jelaskan nih dari tantangan ini? Nah, contohnya tuh kita nih Gen Z atau Centennials, kita tuh lebih suka untuk belanja di H&M atau Zara. Nah, itu tuh karena H&M sama Zara tuh bisa menawarkan produk yang lebih trendy dan harganya juga lebih murah dan kualitasnya juga lebih baik daripada etc. gitu yang brand lokal. Nah, terlebih lagi nih teman-teman, H&M dan Zara tuh kan merupakan perusahaan yang mengandung sistem fast fashion. Nah, kalian tahu nggak sih fast fashion itu apa? Jadi fast fashion itu merupakan perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk on trend sehingga demand mereka itu tinggi banget. Nah, terus supply mereka juga banyak banget, persediaan mereka juga melimpah sehingga harganya tersebut lebih murah atau lebih terjangkau daripada produk-produk lainnya gitu. Nah, jadi pada intinya tantangan Indonesia ada di sulitnya bersaing dengan strategi dumping yang dilakukan oleh fast fashion brand serta syarat standarisasi internasional yang membuat produsen lokal Indonesia itu kesulitan untuk memenuhi beberapa persyaratan yang ada. Nah, oke. Kalau begitu sekian diskusi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Bye.